Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Devi Febriana dan teman saya Rizal Nur Alfian. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sitokin. Subbahasan yang akan kita pelajari yaitu ada pengertian sitokin, macam-macam sitokin, peranan sitokin dalam peradangan, dan peranan sitokin dalam respon imun spesifik. Pengertian sitokin. Diketahui hampir semua sistem biologi memerlukan komunikasi antar sel untuk pertumbuhan dan pengaturannya. Pada sistem imun komunikasi antar sel ini umumnya melibatkan sitokin. Sitokin sendiri merupakan sekelompok besar glikoprotein atau protein ekstraseluler yang terlarut. Sitokin juga berperan penting dalam aktivitas sistem imun bawaan dan adaptif dalam respon peradangan, pertumbuhan dan diferensiasi sel, kematian sel, angiogenesis, dan penyembuhan luka. Sitokin dalam menjalankan fungsinya sebagai mediator saling berinteraksi sesama sitokin sendiri, dan interaksi ini dapat berjalan sinergis atau antagonis. Oleh karena itu, interaksi tersebut, konsep kerja sitokin disebut sebagai suatu network. Sistem kerja sitokin biasanya berefek lokal atau sistemik. Lokal yaitu bekerja pada sel yang memproduksinya atau autocrine action, dan bekerja pada sel di sekelilingnya atau paraxin action. Oleh karena itu, sitokin sebagai mediator atau pembawa pesan, maka harus mempunyai reseptor atau menerima pesan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada macam-macam sitokin. Nah, sebelum membahas lebih lanjut terkait macam-macam sitokin, di sini perlu diketahui bahwa menurut peranannya, sitokin itu dikelompokkan ke dalam sitokin yang berperan pada sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik. Sitokin yang berperan pada imunitas non-spesifik umumnya diproduksi oleh berbagai sel dan bekerja terhadap sel sasaran yang berbeda. Sitokin tersebut diproduksi oleh makrofag dan sel NK yang berperan pada inflamasi dini, merangsang proliferasi, diferensiasi, dan aktivasi sel efektor khusus. Sedangkan pada imunitas spesifik, sitokin itu diproduksi oleh sel T untuk mengaktifkan sel-sel imun spesifik. Oke, langsung saja terkait sitokin yang berperan pada imunitas non-spesifik. Yang pertama yaitu ada tumor necrosis factor atau TNF. TNF merupakan mediator utama pada respon terhadap bakteri gram negatif dan berperan dalam respon imun bawaan terhadap berbagai mikroorganisme penyebab infeksi yang lain, serta bertanggung jawab atas banyaknya komplikasi sistemik yang disebabkan oleh infeksi berat. Jadi di sini TNF itu lebih bertanggung jawab terhadap respon yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun mikroorganisme lainnya. Sedangkan bentuk TNF sendiri di sini dibedakan ke dalam dua bentuk. Yang pertama TNF alfa yang diproduksi oleh berbagai jenis sel termasuk makrofag, sel LT, sel T, sel B, dan sel NK. Kemudian yang kedua ada TNF beta yang disekresi oleh sel T, sel B yang teraktivasi. Selanjutnya yaitu ada interleukin atau IL. Nah, IL sendiri merupakan kelompok sitokin yang disintesis oleh limfosit, monosit, dan sel-sel yang membantu pertumbuhan sel B, sel T, dan sel punca hematopoietik. Nah, terkait jenis-jenis IL yang berperan pada sistem imunitas non-spesifik sendiri, yang pertama yaitu ada IL-1. IL-1 berperan dalam menjaga homeostasi sel, khususnya dari penyakit infeksi, serta dalam proses inflamasi. Nah, kemudian yang kedua ada IL-6 yang berfungsi dalam hematopoiesis dan regulasi proses inflamasi, autoimun, serta respon fase akut. Nah, selanjutnya yaitu ada IL-10 yang berfungsi sebagai pengontrol proses inflamasi serta proses alergi.
Kemudian ada IL-12, di sini berfungsi untuk menghambat dan memberikan efek sitotoksik terhadap parasit intrasel. Selanjutnya yaitu ada interferon atau IFN tipe 1. IFN tipe 1 itu meliputi IFN alfa dan IFN beta yang berperan terhadap infeksi virus. Jadi di sini IFN itu nantinya akan disintesis jika terjadi infeksi oleh virus. IFN A diproduksi oleh leukosit, kemudian IFN B itu sering disebut dengan interferon fibroblast. IFN A merupakan sitokin utama yang dilepas oleh makrofag yang diaktifkan. Nah, tadi sudah membahas mengenai tentang sitokin yang berperan pada imunitas non-spesifik. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai sitokin yang berperan pada imunitas spesifik. Di sini terdapat 3 macam sitokin, yaitu ada transforming growth factor atau TGFB, kemudian ada interleukin dan juga IFN. Nah, di sini terdapat yang pertama yaitu TGFB atau TGF beta. TGF beta selain berperan pada penyembuhan luka, dapat juga berperan sebagai antiproliferasi. Pada manusia, TGFB disekresi dalam 3 bentuk, yaitu TGF beta 1, TGF beta 2, dan TGF beta 3. Nah, kemudian selanjutnya ada interleukin. Nah, meskipun tadi interleukin sudah berperan pada sitokin imunitas non-spesifik, namun di sini interleukin juga ada yang berperan untuk imunitas spesifik. Nah, untuk jenis-jenisnya yaitu ada IL-2, IL-4, dan IL-5. IL-2 berperan dalam aktivasi makrofag dalam membentuk struktur granuloma. Kemudian IL-4 berfungsi sebagai faktor pertumbuhan autorokin pada sel TH28-12. Kemudian IL-5 merupakan salah satu sitokin yang penting pada rinitis alergi atau RA yang ditandai dengan adanya keterlibatan imunoglobulin E atau IgE. Nah, selanjutnya yaitu ada IFN gamma. IFN gamma disebut juga dengan interferon tipe 2 yang diproduksi oleh sel TH1 dan sel NK. IFN gamma merupakan aktivator utama bagi makrofag. Selanjutnya, peranan sitokin dalam peradangan. Dari beberapa studi telah menunjukkan hubungan antara peningkatan kadar serum IL-6 dengan resio infak miokard. Saat ini telah semakin banyak bukti yang menunjukkan pentingnya menghentikan proses peradangan dan menurunkan jumlah stres oksidatif pada proses disfungsi mikrovaskuler otak dan jantung, serta telah ditemukan pula adanya peran spesifik limfosit B dalam produksi sitokin. Dalam hal ini, peranan sitokin dalam peradangan yaitu ada IL-1 dan IL-6 yang termasuk sitokin dalam sistem imun non-spesifik. IL-1 ini dianggap sebagai sitokin atau respon awal yang terlibat dalam hemostatis dan peradangan terkait dengan mekanisme metabolismenya. Jalur IL-1 ini berperan penting dalam proses aterosklerosis. Selanjutnya ada IL-6 yang merupakan sitokin pleiotropik yang mempunyai efek prainflamasi dan antiinflamasi dan berbagai peran fisiologisnya. IL-6 ini mungkin terlibat dalam patogenesis hipertensi melalui efeknya pada peradangan dan kekuatan pembuluh darah serta disfungsi endotel. Selain itu, IL-6 juga dapat merangsang sintesis kolagen dibanding arteri, menghambat degradasinya dan merangsang produksi fibrinogen. Selanjutnya yaitu ada peranan sitokin dalam respon imun spesifik. Oke, dikarenakan sitokin memiliki peranan dalam aktivasi imunitas tubuh spesifik, jadi di sini sitokin mempunyai peranan penting juga untuk menentukan tipe respon imunitas tubuh yang efektif untuk melawan agen infeksius.
Terdapat 3 kategori fungsi sitokin dalam sistem imun. Yang pertama yaitu sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun alami. Kemudian yang kedua, sitokin sebagai stimulator hematopoiesis. Dan yang ketiga, sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun didapat. Sitokin yang berperan sebagai mediator dan regulator respon imun alami dihasilkan terutama oleh fagosit mononuklear seperti makrofag dan sel dendrit, dan sebagian kecil oleh limfosit T dan sel NK. Kemudian sitokin-sitokin yang berfungsi sebagai mediator dan regulator respon imun didapat terutama diproduksi oleh limfosit T yang telah mengenal suatu antigen spesifik untuk sel tersebut. Sitokin ini mengatur proliferasi dan diferensiasi limfosit pada fase pengenalan antigen dan mekanisme sel efektor. Nah, selanjutnya yaitu ada cara kerja dari sitokin. Nah, cara kerja dari sitokin sendiri ini terdapat 3 cara kerja seperti yang dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu ada autokrin. Nah, autokrin merupakan cara kerja sitokin di mana sitokin yang dihasilkan akan bekerja sendiri terhadap yang memproduksinya. Jadi seperti terlihat pada gambar A di mana sitokin disekresikan oleh suatu sel, kemudian sitokin tersebut bekerja pada sel yang memproduksinya tersebut. Nah, kemudian yang kedua atau yang ke B yaitu ada parakrin, merupakan cara kerja sitokin di mana sitokin tersebut akan berperan pada sel-sel yang terdapat di sekitar sel penghasil sitokin. Nah, seperti terlihat pada gambar di mana sel pada sebelah kiri itu menghasilkan sitokin, kemudian sitokin yang diproduksi kemudian diterima oleh reseptor sel di sebelah kanan ya sebagai sel target. Nah, kemudian yang kedua yang ketiga yaitu ada endokrin, yaitu apabila sitokin mengikuti aliran darah yang berperan pada sel-sel yang letaknya cukup jauh dari sel penghasil sitokin. Jadi di sini sitokin diproduksi kemudian diekspresikan melalui aliran darah, kemudian akan sampai pada sel target yang letaknya cukup jauh dari sel yang memproduksi sitokin tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada kemampuan kerja sitokin. Nah, di sini terdapat 4 kemampuan kerja sitokin. Yang pertama yaitu ada pleiotropisme, adalah kemampuan satu sitokin untuk bekerja pada beberapa jenis sel target. Jadi di sini terdapat misal satu sitokin yang diekspresikan itu dapat bekerja pada beberapa jenis sel target. Kemudian redundansi adalah kemampuan beberapa sitokin yang dapat menghasilkan respon yang sama. Dan kemudian ada sinergi yang merupakan cara kerja beberapa sitokin yang saling bekerja sama untuk menghasilkan satu jenis respon. Jadi di sini itu beberapa sitokin akan saling bekerja sama untuk menghasilkan respon tubuh terhadap infeksi. Kemudian selanjutnya yaitu ada antagonis, adalah kemampuan satu jenis sitokin yang dapat menghambat sitokin lainnya. Oke, yang berikutnya adalah karakteristik sitokin. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik dari sitokin sendiri, yaitu yang pertama, akan diproduksi oleh sel yang teraktivasi karena mengenal patogen. Kemudian sitokin yang diproduksi kemudian akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel target. Nah, kemudian ada ekspresi reseptor sitokin ini akan diatur oleh sinyal eksternal. Sitokin yang sudah mencapai sel target dapat mengubah ekspresi gen sel target sehingga akan terjadi perubahan sifat dan perbanyakan sel target. Nah, kemudian selanjutnya yaitu produksi sitokin juga akan diatur sehingga tidak terlalu banyak pada tubuh atau feedback mekanisme. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Kami cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.